Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan selama masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kali ini melalui kanal YouTube Sofia Rahman, izinkan saya untuk menyampaikan kembali informasi salah satu layanan kantor pertanahan kabupaten kota yang juga sering terlupa oleh kita. Layanan tersebut adalah pendaftaran tanah wakaf. Apa itu wakaf? Menurut ketentuan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Adapun contoh penggunaan tanah wakaf yang sering dijumpai di tempat kita adalah seperti tanah untuk masjid atau mushola, tanah untuk pondok pesantren atau sekolah, tanah untuk lapangan umum, tanah untuk pasar, atau tanah-tanah lain yang digunakan untuk kemaslahatan orang. Kita tentu pernah mendengar informasi tanah-tanah yang telah diwakafkan namun diklaim kembali oleh para ahli waris atau ada pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut dengan alasan tidak ada bukti tanah tersebut telah diwakafkan oleh orang tua mereka. Bahkan tidak sedikit persoalan tanah wakaf menjadi masalah hukum dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Hal ini terjadi karena dari awal kita tidak tertib administrasi dan menganggap remeh persoalan tanah wakaf. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para nazir atau pengelola tanah wakaf. Mulai saat ini, kita benahi administrasi tanah-tanah yang telah diwakafkan agar tidak lagi terjadi permasalahan di kemudian hari. Lalu bagaimana prosedur pengurusan tanah-tanah wakaf? Menurut ketentuan, ada dua jenis pengurusan tanah wakaf, yaitu untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan bidang tanah yang belum terdaftar pada kantor pertanahan kabupaten kota. Untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar, persyaratan yang harus dilengkapi adalah asli sertifikat hak atas tanah. Bisa berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan,
sertifikat hak pakai atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Apabila yang diwakafkan hanya sebagian dari keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pemisahan terhadap sertifikat tersebut. Apabila yang diwakafkan hanya sebagian dari keseluruhan luas, terlebih dahulu dilakukan pemisahan terhadap sertifikat tersebut. Dan apabila terdapat catatan mengenai izin jika akan dialihkan, maka untuk dapat diwakafkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Kemudian harus dilengkapi dengan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Berikutnya dilengkapi pula dengan surat pengesahan nazir dan fotokopi identitas diri berupa KTP para nazir. Sedangkan untuk tanah-tanah yang belum terdaftar, persyaratan dokumen yang harus dilengkapi adalah surat bukti penguasaan tanah, bisa berupa SKT, bisa berupa segel tanah, bisa berupa akta jual beli, bisa juga berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, atau bukti lainnya yang serupa dengan itu. Kemudian dilengkapi dengan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Persyaratan berikutnya adalah surat pengesahan nazir serta fotokopi identitas diri berupa KTP para nazir. Akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sedangkan surat pengesahan nazir diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan agama di tingkat kecamatan. Jika perbuatan mewakafkan tanah belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan wakif telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, namun berdasarkan petunjuk atau qarinah dan 2 orang saksi, tanah tersebut telah diwakafkan, maka harus dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf. Dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang wakaf, apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf, maka kepala desa atau lurah di mana tanah tersebut berada wajib meminta dibuatkan akta pengganti akta ikrar wakaf kepada
pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Setelah semua dokumen yang telah saya sebutkan sebelumnya telah dilengkapi, maka nazir atau pengelola tanah wakaf mendaftarkan pengurusan penerbitan hak atas tanah wakaf kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Untuk biaya pendaftaran tanah wakaf sesuai ketentuan adalah 0 rupiah, dengan kata lain gratis. Demikian informasi pertanahan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengingatkan untuk tidak lupa melakukan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak aman. Dan ketiga, mencuci tangan. Sekiranya tidak perlu, diusahakan untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Terima kasih Anda telah menyimak informasi dari saya kali ini, dan sampai berjumpa kembali pada informasi pertanahan lainnya. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the